Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi dalam mata kuliah Desain Web ya. Yang pada sesi kali ini masuk ke sesi ke-6 ya. Sesi ke-6 yaitu akan membahas tentang penggunaan hyperlink ya, penggunaan hyperlink dalam dokumen HTML menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 ya. Sorry itu keliru itu ya, tulisannya bukan Adobe Premiere ya. Tulisannya Adobe Premiere, tapi yang digunakan bukan Adobe Premiere, tapi menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Nah, hyperlink itu sendiri fungsinya adalah untuk menghubung ke dokumen-dokumen yang lain, ya. Bisa ke dalam dokumen yang sama-sama HTML, atau bisa ke dalam dokumen lain yang berbeda. Semisal saja di situ dokumen dokumen Word ya atau docx, kemudian dokumen gambar tipe JPG, kemudian PNG ya, ataupun dokumen PDF ya. Nah, itu bisa kita buat linknya ya. Nah, link di sini fungsinya yaitu tadi untuk mengkonek atau menghubung ke dalam dokumen yang diinginkan ya. Jadi kalau misalkan kita membuat di dalam website itu gambar kecil-kecil ya, gambar kecil-kecil yang nantinya akan kita link ke dalam dokumen gambar yang sebenarnya. Nah, itu bisa dengan menggunakan hyperlink ini ya. Jadi nanti dengan diklik pada dokumen thumbnailnya, kemudian tampil dokumen yang sebenarnya, di situ nanti akan tampil dalam ukuran yang besar ya. Nah, itu fungsi dari hyperlink ya. Nah, nanti di dalam memberikan hyperlink di dokumen HTML ini cukup mudah, jadi nggak terlalu susah ya. Jadi cukup mudah sekali di dalam pengaturannya, cuma implementasinya itu yang agak rumit ya, karena setiap gambar, setiap bagian itu harus di-link ke dalam dokumennya masing-masing ya, gitu. Nah, ini untuk mata kuliah ya, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini di dalam mata kuliah Desain Web ya. Baik, eh, di dalam pengaturannya supaya tetap semangat ya, tetap enjoy mengikuti kuliah ini, bisa disiapkan minumnya ya, bisa disiapkan snacknya. Kalau kuliah tatap muka Anda nggak bisa kayak gini ya. Jadi bisa disiapkan dulu yang perlu untuk bisa mengikuti kuliahnya dengan nyaman ya. Baik. Nah, di dalam materi kali ini ya, pada kesempatan kali ini nanti sudah saya siapkan tugas ya. Jadi sudah saya siapkan tugas untuk pemanasan sebelum ujian tengah semester ya. Jadi nanti tugasnya saya sertakan di link Siakat, nanti bisa dilihat ya. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, intinya membuat website, belajar membuat website ya. Belajar membuat website cukup sederhana, simpel ya, nggak terlalu susah. Saya kira yang sudah biasa nggak begitu kebingungan ya dengan tugasnya. Nah, di sini sudah saya siapkan dalam satu folder namanya latihan web ya. Nah, nanti petunjuknya itu ada di dalam file tugas 1 ya. Ada di dalam file tugas 1. Jadi nanti file tugas 1 ini tinggal dibuka saja, di double klik ya. Nah, ini bentuknya PDF ya. Ini membuat web menggunakan bahan teks dalam file naskah religion tradition.txt ini ya. Nah, ini naskah religion tradition.txt. Kemudian dan Bali culture and tradition.docx. Nah, ini ya. Nah, ini. Nih, Bali culture and tradition.docx.
naskahnya atau tagnya ada di sini. Jadi nggak usah ngetik. Ya, nggak usah ngetik tagnya, Anda tinggal copy paste saja. Yang penting pengaturannya itu sudah tepat ya. Ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini nanti buat animasi video dengan ketentuan. Dimensinya adalah 768 untuk lebar, untuk tingginya 336. Formatnya MP4, durasinya 1 menit. Kemudian simpan dengan nama headweb.mp4 ya. Nah, untuk contohnya nanti bisa dilihat di sini di dalam bahan ya. Jadi bahannya ini isinya gambar dan animasi. Nah, ini headweb ya contohnya. Nah, nanti di sini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini nanti autoplay. Tidak ada suaranya ya. Oh, bentar, share-nya masih belum aktif ya. Nah, ini ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini saya ulang dari awal ya. Nah, animasinya cuma menggerakkan foto saja ya. Dari ukuran besar dikecilkan, digeser ke kanan, digeser ke kiri ya. Itu kemudian nanti berpindah foto ya. Nah, ini digeser lagi ya, kemudian digeser lagi seperti itu ya. Kemudian diubah ukurannya. Nah, ini saya kira nggak terlalu susah ya. Nah, kemudian nanti ganti ke gambar berikutnya. Nah, ini hanya mengubah ukuran ya. Dari fokus di tengah mengecil nanti akan terlihat secara lebih detail ya, lebih menyeluruh ya, lebih menyeluruh bagian-bagian dari fotonya ya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya, animasinya seperti itu. Oke. Kemudian nanti setelah itu gunakan gambar dan animasi video yang ada dalam folder bahan. Ini animasi video nggak ada ya, animasinya nanti dibuat sendiri aja, dicoba. Sudah ada ya, sudah ada contohnya, cuma ekstensinya itu kalau nggak salah WMP dan tipenya masih MP2 ya. Itu kemudian buat semirip mungkin seperti pada gambar home.jpg. Nah, ini home.jpg ya. Nanti gambar dari home.jpg di situ bisa Anda lihat seperti yang ada di sini. Di latihan webnya tadi ya. Nah, ini di dalam folder up-nya. Nah, ini ya, home.jpg. Ini nanti tampilan dari home-nya ya. Ini. Nah, tampilannya cuma seperti ini. Jadi ada gambar, kemudian ada tombol navigasi. Ya. Kalau ini diklik berarti ke halaman ini lagi ya. Betul. Nah, ini kalau diklik kembali ke halaman ini lagi, kemudian kalau diklik religion and tradition ya. Kalau diklik religion and tradition, nanti akan menuju ke halaman religion and tradition. Nih. Nah, halaman religion and tradition ini seperti apa? Nah, nanti bisa dilihat ya. Di dalam reltra ya, reltra ini. Nah, religion and tradition ini ada di dalam halaman reltra. Nah, ini animasinya ya. Di halaman religion and tradition. Kemudian nanti di sini ada gambar
teks, gambar ya. Nah ini. Nah ini di dalam pengaturan. Jadi ada navigasi, kemudian tombol navigasi untuk menuju ke home. Kemudian ini konten dari religion and tradition di dalam Bali, ya. Disertai foto-foto dan teks. Ya. Nah itu. Nah contoh bentuknya atau contoh hasilnya bisa Anda lihat di situ. Ya. Nah itu di dalam pengaturannya. Kemudian yang berikutnya nanti setelah dibuat itu, ya. Kemudian Anda simpan filenya ya. Anda simpan filenya itu dengan nama seperti yang ada di dalam petunjuk, ya. Sorry. Biru. Ya. Nah ini Anda simpan yang sesuai yang ada di petunjuk, ya. Jadi di petunjuk ini ada namanya TGS ya, tugas underscore DW underscore nama Anda underscore NPM underscore kampus. Kampusnya ini nanti kampus lokasinya ya. Kalau Ungaran ya ketik Ungaran, kalau Ambarawa ya Ambarawa. Singkatan juga boleh AMB untuk Ambarawa ya, UNG untuk Ungaran, SRW untuk Truwon ya, WEL untuk Weleri misalkan, KDL apakah KEN ya, KEN itu bisa untuk Kendal misalkan boleh ya. Intinya jangan satu huruf, nanti satu huruf bingung antara Truwon dengan Siliwangi sama ya. MJP untuk Majapahit misalkan, nah, itu boleh ya. Nah nanti untuk file HTML-nya otomatis dua ya. Tugas DW nama Anda npm kampus 1.html ya untuk home. Kemudian yang kedua TGS DW nama Anda npm underscore kampus 2 itu untuk halaman religion and tradition ya. Gitu. Nah, dua file HTML-nya itu nanti disimpan dalam satu folder. Ya. Nah, nanti foldernya ini yang dikirimkan ke saya. Ya, atau disimpan dulu lah. Ya, disimpan dulu. Seperti ini petunjuknya ya. Silahkan tugas satu dibuat sebaik-baiknya, disimpan di drive lokal masing-masing, di PC atau laptopnya masing-masing, atau flash disk, atau bisa juga disimpan di cloud ya. Semisal Google Drive. Gitu. Nanti kalau misalkan saya butuh untuk menambah poin penilaian, ini nanti akan saya minta ya. Tugas satu desain webnya silahkan dikumpulkan ke classroom ini misalkan. Nah, itu nanti tinggal Anda kumpulkan aja ya. Karena sebelumnya sudah Anda buat dan Anda simpan ya. Nah itu. Nah ini di dalam pengaturannya ya. Nah nanti itu bisa dibaca lebih detail di dalam file tugas 1.pdf ya. Nanti akan saya share di Siakap. Nih. Nah itu untuk tugasnya ya di dalam mata kuliah desain web ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya. Ya, sambil jalan aja ya, nanti pertanyaan bisa Anda ketik di chat. Ya. Atau kalau ada yang mau resen ya silahkan bisa open mic dan open cam. Ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya untuk hyperlink. Selamat mengikuti pembahasan dari materinya. Baik, di dalam pengaturan hyperlink yang pertama, ini kita bisa menggunakan yang namanya teks ya sebagai tombol. Jadi hyperlink itu intinya tombol ya. Tombol untuk menuju kemana? Menuju ke halaman dokumen, ke halaman HTML atau ke halaman docx atau ke halaman PDF atau ke gambar ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan hyperlink. Jadi yang pertama disiapkan di dalam hyperlink itu adalah tombolnya dulu. Nah, tombolnya di sini
Yang pertama, ini bisa kita menggunakan teks ya. Jadi misalkan di sini tuh PDF misalkan ya. Nah, image detail misalkan ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini ya. Pakai tulisan biasa ya. Pakai tulisan biasa bisa. Nah, kemudian kalau sudah di dalam pengaturannya di sini untuk membuat hyperlink-nya, ini tinggal kita blok. Kita blok saja ya. Kalau sudah di sini nanti tinggal kita atur di dalam link. Link ini ada di HTML. Jadi kalau aktifnya di CSS nggak akan ketemu linknya. Jadi cirinya itu ketika kita lihat kok tidak ada link, ini berarti aktifnya di CSS, bukan di HTML ya. Nah, HTML ini adanya di dalam HTML ya. Hyperlink ya, hyperlink itu adanya di HTML. Nah, kalau sudah kita blok, yang berikutnya tinggal kita atur linknya. Linknya di sini apa ya. Jadi tinggal diklik saja di dalam pengaturannya ya, browse profile. Kalau sudah tinggal kita klik. Nah, ini ya, tugas 1 PDF ya, PDF ada. Ya, kalau sudah di oke. Nah, di sini masih muncul seperti ini. Ini seperti ketika menyisipkan gambar ya. Jadi masih ditentukan alamatnya itu relatif dikarenakan dokumennya ini belum di-save ya, belum disimpan. Jadi ada kemungkinan berbeda folder ya. Berbeda posisi sehingga alamatnya tidak relatif ya. Nah, ini diingatkan. Di oke saja, nggak ada masalah. Nanti kalau ini sudah saya simpan ya, sefolder dengan dokumen-dokumennya itu akan relatif sendiri. Nah, ini ya tadi di sini ini saya coba simpan hyperlink misalkan. Dah. Nah, PDF di sini nanti secara otomatis dia akan berubah. Ada garis bawahnya berwarna biru. Ini berarti dia punya link. Kemudian image detail. Nah, kalau image detail ini berarti sebaiknya gambar. Nah, boleh ya, pakai gambar boleh. Nah, gambar di sini ada dua pengaturan. Yang pertama, itu kita sisipkan gambar apa adanya gambar ya. Jadi di sini saya sudah pernah punya contoh kemarin itu di materi animasi ya. Di materi animasi itu ada gambar yang kecil-kecil, gambar mobil kecil-kecil ya. Ini contoh bahan animasi ini. Nah, ini yang ukurannya small. Ada nggak nih? Oh, ini mobil 1, 2, 3 ini mungkin ya. Nah, ini oh bukan itu. Tuh nggak ada apa ya small. Oh. Ya udah ini aja lah nggak apa-apa ya. Nah, ini. Oh, nggak usah ini deh. Sorry. Saya ganti aja. Insert image di folder apa ya? Hyperlink. Oh, bukan. Nah, ini tombol back misalkan ya. Nah, di sini kalau misalkan kita masukkan gambar yang tidak posisinya ya, posisinya tidak sama di dalam foldernya, ini nanti akan ditawari. Ditawari untuk dikopikan ya. Apakah pengen dikopikan ya? Nah, itu nanti akan ditawari. Nah, ini back 2 misalkan ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, komentar. Would you like to copy the file to your document folder now? Yes saja. Yes. Kemudian di sini tentukan foldernya di latihan web ya otomatis, sefolder dengan hyperlink. Ya, kalau sudah di oke, nanti akan tercopy tuh secara otomatis ya. Nah, ini. Yes. Kemudian di save. Oke, udah masuk ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan apa adanya gambar seperti ini nanti nggak bisa berubah ya. Jadi kalau kita jalankan ini nggak bisa berubah. Meskipun sudah punya link ya. Nah, jadi kalau di preview di Chrome ini nggak bisa berubah gambarnya ya. Nah, kalau
tag PDF kan berubah ya. Nah ini. Kalau ini belum. Ya nggak bisa berubah. Loh, kenapa nggak bisa berubah? Karena dia belum dikasih link. Nah ini coba saya berikan link. Link universal atau link yang menuju ke dirinya sendiri, ya ke halamannya itu sendiri. Ini nanti bisa dibuat dengan menggunakan crash. Tanda pagar ya, tagar. Ketik crash ini saja sudah jadi link itu. Cuma dia nanti menujunya ke dokumen ini, ya ke dokumen tempat tombolnya, tidak kemana-mana, ya. Gitu. Nah, ini sudah jadi, sudah punya link dia. Saya simpan. Kemudian ketika saya tampilkan di dalam browser, ini nanti sudah berubah. Tapi bentuk tombol nggak berubah ya. Bisa atau bentuk tombol berubah? Bisa, ya. Jadi ketika ditempati pointer mouse, nanti ini berubah warna. Ketika nanti pointer mouse-nya keluar dari tombol, kembali ke tampilan ini lagi. Itu bisa, ya. Nah, kalau pengen dibuat seperti itu di dalam penyisipan gambar dengan menggunakan pembuatan hyperlink ya, pembuatan hyperlink dengan menggunakan gambar. Syarat utamanya itu harus punya dua tombol, dua gambar ya, dua gambar tombol. Contohnya di sini ada dua. Nah ini ya, back 1, back 2. Back 1 dan back 2 ini punya bentuk yang berbeda. Back 1 seperti ini, back 2 seperti ini. Nah ini back 2 ini untuk menandai bahwa tombol back itu terpilih ya. Nah ini normalnya ini terpilih ya. Jadi harus punya dua gambar dulu. Ya, kalau sudah punya dua gambar, kemudian kita bisa mengatur hyperlinknya ya. Nah ini kita bisa mengatur hyperlinknya ini dengan menggunakan menu insert. Cuma pakainya image object ya. Jadi bukan image saja, tapi image object ya. Kemudian pilih roll over image. Nah ini. Ya, kalau sudah ini kasih nama sesuai dengan bagian tombolnya ya. Misalkan back ya back, back. Nama bebas sih sebenarnya, balik gitu boleh ya. Back boleh. Ya. Kalau sudah original image ini untuk gambar utamanya, gambar aslinya ya ini, gambar awalnya. Gambar yang tidak terpilih mouse itu original image ya. Sorry. Ini tadi tidak berada di folder yang sama ya. Nah, ya libraries, kemudian video, web, nah ini ya, back. Oke, ya. Kemudian roll over image-nya ini mau digunakan untuk ngelink kemana? Nah ini nanti tinggal diklik, mau digunakan kemana? Digunakan gambar yang mana ya? Nah ini tinggal diklik aja. Oke, udah. Kemudian ada alternate tag. Alternate tag ini nah, misalkan keterangan ya, keterangan. Keterangan yang muncul di dalam gambar ketika dipilih. Sedangkan untuk when klik go to URL ini untuk menuju ke halamannya, Menuju ke halaman mana nih? Ini misalkan ya, religion tradition. Oke, boleh. Menuju ke gambar boleh. Menuju ke halaman home boleh. Nah, ini bisa. Nah, ya. Oke. Udah jadi. Ya. Nah, ini untuk gambar, ya, menyisipkan atau membuat tombol dengan gambar. Nah, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita coba di dalam browser. Ya. Nah, ini ya. Nah, tombolnya berubah ya, back ya. Nah, ketika ditempati mouse, tombol back ini akan berubah bentuk. Nah, itu fungsi dari roll over image ya.
Jadi roll itu berganti, berputar ketika over, melintas di dalam tombolnya ya. Nah, tek, berubah. Klik, nah menuju ke Wonderful Bali. Klik. Nah, ini untuk menuju ke dokumen-dokumennya ya. Seperti itu. Nah, ini. Dah, ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur dokumennya ya. Ini. Nah, terus kalau misalkan aja yang tag gimana? Yang tag ya kita coba aja di dalam pengaturannya ya. Jadi kita preview lagi di dalam Chrome ya. Kemudian setelah itu nanti tinggal diklik aja tagnya. Tagnya ini menuju ke PDF ya. Nah, ini akan terbuka PDF-nya secara otomatis ya. Jadi hanya mengatur pada pengaturan hyperlink-nya saja. Itu sudah secara otomatis masuk ya. Ini. Tag-nya. Diklik ya. Kalau gambar, nah kalau gambar ya sama, gambar tinggal gambar aja dimasukkan langsung ya. Gambar tinggal gambar dimasukkan langsung. Jadi contohnya ketika kita menggunakan gambar itu ada baiknya diubah dulu. Sepertinya sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi diubah dulu gambar itu menjadi kecil ukurannya ya. Nah, salah satu pengubahannya atau salah satu bagian untuk mengubah di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya Photoshop ya. Jadi kalau kita lihat nanti, bentar ini saya tunjukkan dulu. Nah, kalau kita lihat gambarnya yang asli ya, ini yang JPG ini. Ini ukurannya besar. Aston Martin ini 77 ya. Kemudian Datsun 196 ya. Kenapa besar? Karena ini ukurannya adalah 1495 pixel kali 992 pixel ya. Nah, padahal kita butuhnya kecil ya. Kita butuhnya kecil nih. Nah, kalau butuhnya kecil, ini bisa kita buka dulu dengan menggunakan Photoshop ya. Jadi klik kanan saja, kemudian pilih Open with Photoshop ya. Nah, setelah kita buka Photoshop-nya ya, yang berikutnya di sini nanti kita tinggal atur dari image size. Udah mau dibuat berapa ini? 200 pixel ya, ketik aja 200 ya. Besar ya. 80 pixel lah misalkan ya, 80 pixel. Nanti otomatis height-nya menyesuaikan. Kita ubah height-nya yang kecil aja lah 30 pixel, otomatis width-nya menyesuaikan. Ya. Jadi di sini nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu khawatir tidak proporsional karena di sini sudah aktif constraint proportion. Berarti secara otomatis diubah yang manapun dia akan menyesuaikan tetap constraint ya. Nah ini, jadi kecil segini nih, ya. Sekarang kita simpan file, save as, kemudian disimpan di libraries, latihan web, ya bahan misalkan, Datsun small, ya. Oke, dah kecil, ya. Tutup Photoshop-nya. Sekarang kita masuk lagi ke ini ya, ekspornya. Sekarang ini saya kopikan yang aslinya ke folder yang sama. Ya. Nah ini. Ya. Small tadi mana tadi? Datsun small.
Oh, di sini ya. Nah, ya. Sama plug ikonnya ya. Cuma kalau kita lihat dalam tampilan detail, ini nanti mempunyai ukuran yang berbeda. 14 kilobyte, ini 196 kilobyte. Ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam Dreamweaver untuk thumbnail itu yang kecil saja. Ya. Alah, mau 190 itu. Kalau satu gambar, kalau ada 100 gambar, berapa mungkin 100 gambar. Nah, kalau displaynya display produk, ya saya jualan aksesoris, aksesoris macam-macam lah. Otomatis aksesorisku ribuan ya. Nah, kalau ribuan itu saya buat dalam satu web, ya bisa bergiga-giga kalau ukurannya besar semua gambarnya ya. Nah, ini ada baiknya dikecilkan seperti ini. Ini untuk thumbnail ya. Bentar, share-nya belum aktif ya. Jadi yang kita masukkan itu yang kecil ya, insert, image. Nah, ini yang small. Ini untuk thumbnailnya. Nah, kalau sudah, ini nanti di hyperlink, ya, linknya ini diatur ke gambar yang besar. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika user penasaran dengan gambarnya, user tinggal buka di dalam browser ya. Nah, ini diklik aja nih. Ini gambarnya mau pilih sih misalkan ya. Klik aja. Nah, nanti mau connect ke gambar yang sebenarnya. Itu ya. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatannya ya. Seperti itu. Otomatis buka jendela baru ya. Buka berada di jendela yang sama ya di sini. Nah, terus gimana? Back. Nah, kalau user nggak tahu, nah ini kita atur ya. Jadi di dalam pengaturan link ini nanti ada yang namanya target ini ya. Jadi di dalam gambar ini diklik. Nah, di sini sudah ada linknya ya. Nah, ini sudah ada linknya. Nah, ini linknya. Kemudian di sini ada targetnya ya. Nah, targetnya ini nanti bisa kita klik panahnya, kita pilih new. Ya, berarti nanti ketika diklik dia akan terbuka tab baru ya. Itu. Kalau tidak ditentukan, secara default dia akan berada di halaman yang sama ya, atau di self ini namanya self ya. Berada di halamannya itu sendiri, di dirinya sendiri. Nah, ini harus diganti ke new. Nah, save all. Cuma kelemahannya kalau pakai new ya, di situ nanti nah ini ya, saya reload, kemudian ini saya klik, terbuka ya. Saya klik lagi di sini, saya new lagi, terbuka lagi ya, di halaman yang sama ya. Jadi kalau user tidak terbiasa dengan back, itu dengan close dia mungkin terbiasa ya. Sehingga nggak ada masalah ini. Nah, ya. Nah, sama juga dengan PDF ya. PDF ini sudah juga terbuka di dokumen yang sama. Kalau pengen dibuat supaya terbuka di dokumen yang lain, maka kita bisa atur PDF-nya ini untuk penentuan targetnya ini dengan menggunakan new ya. Nah, ini sudah ada targetnya di sini ya. Jadi diblok dulu, kalau tag itu diblok dulu ya. Baru ditentukan new ya.
Kalau dokumen HTML jangan new, kalau dokumen HTML jangan new. Jadi supaya tetap berada di sini terus. Bolak-baliknya di halaman yang sama. Jadi bukan nanti home-nya di sini diklik religion and tradition nanti buka baru. Ya. Diklik apalagi buka baru banyak ya. Website yang pakai kayak gitu itu ada yang namanya bula.net. Bula.net itu pakainya new semua. Jadi semakin kita melihat banyak berita itu tabnya nanti banyak ya. Biasanya gitu ya. Nah ini. Nah ini di dalam pengaturannya tinggal kita atur di dalam target. Nah itu untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan hyperlink ya. Review in Chrome ya. Nah ini tampilan di Chrome-nya nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Ini PDF-nya jadi buka baru ya. Nggak jadi satu lagi di sini. Tapi untuk tombol ini ya HTML-nya ini tetap di dokumen yang sama ya. Nanti home ini juga di dokumen yang sama. Religion and tradition di dalam dokumen yang sama. Ya. Loh, apa nggak apa-apa ya nggak apa-apa kan karena di sini sudah ada linknya semua. Pengen menuju ke home tinggal diklik ini. Pengen menuju ke religion and tradition tinggal diklik ini. Ya. Nah kalau yang ini klik yang mana untuk balik? Nah, ya. Ini kalau nggak tahu biasanya malah di close ya. Nah itu di dalam pengaturan pembuatannya ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan hyperlink di dalam dokumen HTML tidak terlalu susah ya. Jadi cukup mudah di dalam mengatur hyperlink. Ketika kita menggunakan dokumen HTML ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Bisa dituliskan di live chat, di chatnya ya, di kolom chat, atau bisa raise hand dengan meng-open mic dan open cam. Kali-kali lah ada yang raise hand ya, open mic, open cam, biar kita kayak kuliah beneran ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, sudah ada yang merespon, Mas Sugiarto. Terima kasih ya. Dari saya belum, Pak. Ya, ya saya anggap itu sudah mewakili semua ya. Syukurlah kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah banyak yang paham ya. Intinya hyperlink seperti itu saja, gampang banget ya. Paling mudah. Tapi cukup vital karena dia yang menavigasi website ya. Jadi penataan navigasi itu nanti menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan ya. Nanti bisa juga kita membuat navigasi itu dengan bentuk yang lebih menarik ya. Atau mungkin dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Kalau kita buat semua dalam satu bagian itu nanti kadang eh, terlalu panjang ya. Nah, nanti kita bisa juga membuat satu navigasi di dalam website itu yang bentuknya seperti ini. Tapi itu nanti saya jelaskan ya, saya jelaskannya nanti. Ini contoh saja ya. Jadi home news artikel ya, about us kontak. Nah, ini ya, perubahannya di sini ada. Ini berubah juga. Nah, artikel ini punya sub ya. Komputer punya sub ya. Nah, misalkan
Ya, buat alat kontak nggak ada lainnya. Nah, ini. Ya, jadi kita bisa buat seperti ini untuk membuat satu tombol navigasi yang ringkas, ya. Tampilannya tidak memakan tempat banyak, tapi punya daya tampung yang banyak. Ya. Nah, untuk navigasi seperti ini murni dari CSS ya, tilesheet. Murni dari tilesheet. Jadi nanti akan saya sampaikan juga untuk membuat navigasi yang seperti itu dengan menggunakan tilesheet. Ya. Nah, untuk yang ini gampang-gampang aja dulu lah ya. Oke? Gak ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain web untuk penggunaan navigasi ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti ya, sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman ya, dan juga mudah untuk dicoba ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa Tindri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.